Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 15 September. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Katarina Fieschi, Santa Pelindung Korban Perselingkuhan. Sebelumnya, monggo di-share supaya semakin banyak orang mengetahui kisah para santo-santa, sehingga kita semua bisa hidup semakin kudus dengan meneladani hidup mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Santa Katarina lahir sekitar tahun 1447 di Genoa dalam keluarga bangsawan Italia yang kaya raya. Dia merupakan anak bungsu dari Jacopo Fieschi dan Francesca di Negro. Nah, sejak muda, Katarina ini udah pengen masuk biara guys. Dia akhirnya daftar masuk biara di umur 13 tahun, tapi ternyata ditolak karena terlalu muda. Ya udahlah, akhirnya Katarina kembali ke kehidupannya yang normal. Seperti yang kita tahu ya guys, zaman dulu orang kalau menikah itu banyak yang dijodohkan, dan Katarina juga salah satunya. Dia dijodohkan dan akhirnya menikah dengan seorang bangsawan muda Genoa bernama Giuliano Adorno. Kemungkinan besar pernikahan ini sebenarnya buat mendamaikan kedua keluarga mereka yang bersinggungan gitulah di bidang ekonomi. Dan kalau dipikir-pikir, konyol ya guys. Kayak demi hasrat kedua orang tuanya, masa depan anak-anak mereka dikorbankan. Ini mah yang nikah harusnya ya kedua orang tuanya aja. Dan seperti yang kita bisa tebak, perkawinan mereka gak berlangsung bahagia. Ya, namanya dijodohin gimana mau bahagia ya? Giuliano itu orangnya acuh tak acuh, kejam, kasar, pemarah, boros, dan gak setia guys. Kacau deh pokoknya. Ini membuat Katarina harus menderita tekanan batin yang luar biasa, sampai-sampai dia jadi depresi dan acuh tak acuh sama iman Katoliknya. Karena mereka dua-duanya dari keluarga bangsawan, jadi Katarina mulai hidup berfoya-foya dan menikmati kesenangan duniawi supaya dia nggak depresi. Dia happy sih, tapi hatinya ini entah kenapa nggak bisa tentram guys. Cerita berlanjut tanggal 22 Maret 1473. Katarina mengunjungi sebuah biara di Genoa, tempat saudara perempuannya menjadi suster. Dia lalu berkesempatan buat mengaku dosa guys. Dan saat pengakuan dosa ini, dia mengalami sebuah pengalaman rohani yang gak bisa dituliskan ataupun diucapkan guys. Dia mengalami visi akan kasih Allah, dan dia melihat semua dosa yang telah dilakukan selama hidupnya. Ini membuat penyesalan yang amat mendalam bagi dirinya. Dan setelah tersadar, Katarina pulang ke rumah sebagai seorang yang baru, seorang yang lahir kembali dan penuh dengan semangat religius. Ini merupakan titik balik dari kehidupan Katarina. Dia mulai menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan lebih banyak berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bahkan dia mulai menerima komuni kudus setiap hari. Oh ya, dulu itu sangat jarang ya guys umat ikut ekaristi harian. Jadi bisa dibilang Katarina ini bertobat dengan sangat total. Yang gak disangka-sangka nih guys, ternyata suaminya yang bejat itu ikut bertobat. Katarina membawa suaminya ini buat hidup dalam kasih dengan cita-cita luhur buat mengabdi Tuhan. Mereka lalu pindah dari rumah mewah mereka ke rumah sederhana dan mulai berkarya di rumah sakit merawat orang secara sukarela. Singkat cerita, tahun 1497, Giuliano meninggal dunia. Karya yang udah mereka jalankan bersama selama beberapa tahun dilanjutkan oleh Katarina. Katarina juga bergabung dengan anggota Ordo Ketiga Fransiskan. Karena hidupnya yang makin suci ini, Tuhan memberinya karunia-karunia istimewa. Dia diberi penglihatan tentang api penyucian, dan ia kemudian menuliskan seluruh pengalaman visi itu. Tulisannya ini juga ternyata menjadi inspirasi bagi banyak orang, seperti Santo Robertus Bellarminus dan Santo Franciscus de Sales. Santa Katarina Fieschi tutup usia tanggal 15 September 1510. Ia dibeatifikasi tanggal 6 April 1675 oleh Paus Clemens ke-10 dan dikanonisasi tanggal 16 Juni 1737 oleh Paus Clemens ke-12. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya pengalaman pertobatannya luar biasa. Sampai-sampai setelah bertobat ini fokusnya cuma hubungan dia sama Tuhan aja. Pertobatan itu adalah anugerah Tuhan guys. Selayaknya dan sepantasnya kita menjaga supaya pertobatan kita nggak dinodai lagi dengan dosa. Nah oleh sebab itu, salah satu cara Katarina adalah dengan mengikuti ekaristi harian, walau sebenarnya gak lazim di zaman itu. Dan di sini kita juga diajak guys buat bertobat dan memelihara rahmat pertobatan itu sampai Tuhan memanggil kita ke surga. Oke, teman-teman sekalian, begitulah riwayat Santa Katarina Fieschi atau Saint Catherine of Genoa.
Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Dadah!